Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan dan juga para pemirsa yang menyaksikan, alhamdulillah saat ini kita masuk pada pembahasan yang masih terkait dengan keimanan terhadap hari akhir, yaitu pembahasan tentang Al-Ba'tsu, hari kebangkitan. Wa nu'min ba'daha, dan kita beriman setelahnya, yakni setelah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang telah kita bahas, mulai dari munculnya tanda-tanda kiamat, kemudian terjadinya kiamat, kemudian fitnah dan nikmat di alam barzakh, kita imani semua sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula kita beriman peristiwa yang terjadi setelahnya, yaitu peristiwa Al-Ba'ts, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakalanya yang kedua kalinya. Tiupan yang kedua, ya'mur bin nafkhati tsaniyah fata'udul hayatu ala ithriha ilal amwat. Maka dengan tiupan yang kedua ini, kehidupan kembali dirasakan, yakni roh dikembalikan kepada jasadnya. Wa hadza huwa yaumul ba'ts wa huwa i'adatul insan ruhan wa jasadan. Inilah hari kebangkitan di mana dikembalikannya roh dan jasad sebagaimana kehidupan di dunia. Kita hidup di dunia ini dengan roh dan jasad kita. Kemudian manusia pun dikeluarkan dari kubur mereka, dan di saat itulah orang-orang kafir dan orang-orang munafik mereka mengatakan sebagaimana yang termaktub di dalam surat Yasin ayat 52, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang menghidupkan kami dari tidur kami? Wa yaqulul mu'minun, kalau orang-orang kafir dan munafik mereka mengucapkan kalimat yang menunjukkan ketakutan, ketidakpercayaan, kekhawatiran. Adapun orang-orang beriman mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah yang telah dijanjikan Rabb kami, Tuhan kami yang Maha Rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang telah diucapkan oleh para rasul. Maka orang beriman melihat janji-janji, ucapan-ucapan para rasul tatkala mereka hidup, bahwa ada saat di mana manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka.
Waqad warada fil ahadits as-sahihah anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa awal man yakhruj min qabrihi. Dan termaktub di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang pertama kali keluar dari kuburnya. Sebagaimana di antaranya, sebagaimana termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yas'aqun nas hina yas'aqun." Manusia diwafatkan, dimatikan. Fa'akun awwal man qam. Dan aku adalah orang yang pertama kali bangkit. Fa'idha Musa akhidun bil arsh. Dan ketika saya bangun, saya bangkit, saya melihat Musa berpegang dengan arsh. Fama adri akana fi man sa'iq. Saya tidak tahu, kata Nabi, apakah dia termasuk orang yang dimatikan atau termasuk orang yang tidak dimatikan. Ya. Yang jelas Nabi pertama kali dibangkitkan, tapi Nabi melihat Nabi Musa sudah ada berpegang arsh. Ya. Hadis ini ikhwani fillah, di dalam kitab ini tidak disebutkan asbabul wurud, sebab Nabi mengucapkan atau bercerita tentang beliau yang pertama kali dibangkitkan dan beliau melihat Nabi Allah Musa. Ini ada cerita di balik sabda beliau ini, di mana terjadi perdebatan antara seorang Muslim dan Yahudi di zaman Rasulullah SAW terkait dengan mana yang lebih mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah Musa alaihi salatu wassalam. Terjadi perdebatan dan Muslim itu tersinggung, kemudian mukul orang Yahudi tersebut. Si Yahudi ini lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian menganggap aku lebih unggul dari nabi-nabi yang lain. Janganlah kalian mengunggulkan satu nabi dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kemudian beliau bercerita tentang keutamaan-keutamaan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Di antaranya ketika Nabi dibangkitkan, Nabi sudah melihat Nabi Musa berpegang di arsh. Disebutkan dalam satu riwayat berpegang di tonggak atau apa namanya itu. Intinya sudah Nabi melihat Nabi Allah Musa sudah bangun. Sehingga Nabi mengatakan, apakah dia termasuk orang yang tidak diwafatkan oleh Allah? Nabi hanya mengatakan apakah dia termasuk orang yang tidak diwafatkan oleh Allah. Maka ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, ketika Nabi mengatakan janganlah kalian mengunggulkan satu nabi dengan merendahkan nabi yang lain, itu dalam konteks ini. Dalam konteks apa? Dalam konteks seseorang mengunggulkan satu nabi, merendahkan, melecehkan nabi yang lain. Itu yang dilarang di dalam Islam. Dan itulah maksud ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya di dalam riwayat-riwayat yang sahih, bahkan para ulama sepakat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang paling mulia. Yang paling mulia. Beliau adalah Sayyidul Mursalin. Sayyidul Mursalin. Pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul. Dan beliau diberi keistimewaan oleh Allah dengan keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Maka karena kerendahan hati Nabi Muhammad SAW, dan Nabi juga mengajarkan kepada umatnya, kalau berbicara tentang nabi-nabi yang lain, jangan sampai
mengunggulkan satu nabi dan seolah-olah merendahkan nabi yang lain. Semua nabi adalah manusia yang paling mulia. Maka dalam konteks itulah Nabi mengatakan janganlah kalian saling mengunggulkan. Ya. Tapi sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia. Bukan. Nabi mengatakan janganlah saling mengunggulkan itu dalam pengertian apa? Jangan kau mengunggulkan yang ini kemudian merendahkan yang itu. Dan itu sekali lagi bentuk ketawadhuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sempat terjadi itu perdebatan, ya, sampai bertengkar. Ya, sampai bertengkar. Dan itu terjadi antara terkait dengan mana yang lebih mulia. Ya. Nanti dalam musim politik ini antum jangan bertengkar gara-gara mana yang lebih cocok ini jadi presiden ini. Sampai bertengkar jangan. Ya. Karena mereka bukan nabi, bukan siapa-siapa, Pak. Jadi yang penting jangan sampai kita ini bertengkar gara-gara urusan-urusan yang tidak boleh sebetulnya kita bertengkar. Ya. Kita ini kalau bertengkar itu bertengkar dengan musuh-musuh yang jelas. Bukan, dan juga dalam hal yang jelas. Ya. Dalam hal yang prinsip. Bukan karena membela si fulan atau si alan, yang mana mereka bukan ulama wala syai'. Ini saya teringat karena pada pemilu-pemilu sebelumnya, ini kan musim pemilu nanti ini. Itu subhanallah. Ya. Antar saudara bertengkar, Pak. Hampir gontok-gontokan itu. Ya. La haula wala quwata illa billah. Yang dibela siapa? Ya. Maka Nabi mengingatkan bahwa jangan sampai kita mengunggulkan satu nabi dan merendahkan nabi yang lain. Ikhwani fillah, itu yaumul ba'ats. Hari ketika manusia dibangkitkan. Dan ini juga kita fahami bahwa kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang paling singkat. Perjalanan kita itu masih panjang. Bahkan setelah kita meninggalkan dunia ini, setelah kita meninggalkan dunia ini ada proses kehidupan yang begitu panjang, Pak. Dimulai dari apa? Dari kita hidup di alam barzakh. Bisa ribuan, bisa jutaan tahun, lebih lama berlipat-lipat daripada kita hidup di dunia. Kemudian setelah itu dibangkitkan. Setelah dibangkitkan apa? Al-hasyr. Dikumpulkan. Dan itu pun lama prosesnya. Wa nu'min annahu yakunul hasyr ba'da ba'thil khala'iq wa ikhrajihim min kuburihim. Kita sebagai seorang mukmin juga harus meyakini bahwasanya dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkannya mereka dan dikeluarkan dari kuburan-kuburan mereka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Maryam ayat 85-86. Wa yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Yang artinya, ingatlah hari ketika kami nahsyur, mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Ya. Di sini Allah katakan, yauma nahsyur, sebelum mereka dimasukkan ke syurga, orang-orang yang bertakwa, dan dijebloskan ke neraka jahanam, dikumpulkan dulu. Yang disebut dengan yaumul hasyr. Hari di mana manusia dikumpulkan di satu tempat, seluruh manusia. Mulai dari manusia yang pertama, sampai manusia yang terakhir. Wal hasyr. Dan hari pengumpulan ini, hari penghimpunan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala
menggiring manusia ilal mauqif, ke mauqif, yaitu tempat di mana mereka berdiri di situ menunggu li faslil qada'i bainahum, menunggu tentang atau menunggu keputusan yang pasti tentang nasib mereka masing-masing. Ya. Inilah peristiwa yang pasti kita lalui. Kita berada di padang mahsyar li faslil qada', menunggu, Pak. Dan ini bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun. Ini pun panjang, prosesnya panjang. Maka kalau antum perhatikan tentang perjalanan hidup manusia sampai ke surga, insya Allah kita fil jannah, insya Allah. Kita berdoa kepada Allah. Itu sangat panjang, ikhwani fillah. Ya. Dan ingat sekali lagi, kehidupan dunia ini kehidupan yang paling singkat. Yang paling singkat. Maka jangan disia-siakan. Maka jangan disia-siakan dengan kelalaian. Eman, Pak. Karena setelah kehidupan dunia tidak ada lagi kesempatan beramal. Tidak ada lagi kesempatan kita berbuat baik. Yang ada setelah kehidupan dunia adalah kita melihat balasan-balasan dari apa yang kita lakukan di dunia yang singkat ini. Maka tidak bermanfaat penyesalan orang-orang yang meninggalkan rumah-rumah Allah ketika dia masih sehat. Tidak bermanfaat penyesalan orang yang meninggalkan majlis-majlis ta'lim ketika mereka dalam kondisi kuat. Tidak bermanfaat penyesalan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Mereka hanya senang sebentar, istirahat sebentar, tapi susah. Dalam jangka waktu yang begitu panjang, itu pun kalau sampai masuk neraka, na'udzubillah. Yaumul mahsyar, hari ketika manusia dihimpun, intidharan li faslil qada'i bainahum. Maka mereka pun digiring ke satu mauqif, ke satu tempat, dan dalam kondisi apa? Kama khuliqu awwal marrah. Kita semua nanti akan berada di padang mahsyar itu, menunggu keputusan tersebut dalam keadaan kita sebelum dilahirkan. Keadaan kita persis seperti kita setelah dilahirkan. Pertama kali keluar ke dunia. Hufatan, uratan ghurla. Dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak ada sehelai kain pun dalam tubuh kita, ghurlah, dan belum dikhitan. Itulah keadaan kita, ikhwani fillah. Dan inilah saksi bahwasanya kita ini memang tidak punya apa-apa. Lahir tidak punya apa-apa, kemudian kita memiliki dunia, maka dunia yang kita miliki itu adalah dunia yang dititipkan Allah kepada kita. Buktinya apa? Dunia itu bukan milik kita, tatkala kita mati kita tinggalkan, berpindah tangan. Dan ketika kita bangkit, kita tidak membawa dunia kita. Kita lepaskan, yang kita bawa hanya satu amal. Entah amal kebaikan atau amal keburukan. Manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Maka Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah, sami'tu, kata Aisyah ketika aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Manusia akan dihimpun di hari kiamat, dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang dan belum dikhitan. Maka Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang wanita yang punya rasa malu, yang sangat pemalu, tak bisa membayangkan bagaimana ya Rasulullah kita dikumpulkan dalam keadaan telanjang.
Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, yanzuru ba'dahum ila ba'din." Ya Rasulullah, kalau manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, maka mereka akan saling melihat. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, al-amru ashad min an yanzura ba'dhum ila ba'din." Wahai Aisyah, perkara pada saat itu amat dahsyat. Kondisi pada saat itu membuat manusia betul-betul merasakan ketakutan. Manusia betul-betul kehilangan konsentrasi selain menunggu apa keputusan Allah terhadap mereka. Maka kata Nabi, pada saat itu kondisinya tidak akan ada seorang pun terbetik di dalam fikirannya untuk menoleh ke kanannya. Hilang sama sekali. Syahwat untuk melihat lawan jenisnya gak ada belas. Yang ada adalah ketakutan yang luar biasa. Jangankan ngelirik, terbetik untuk ngelirik saja tidak ada. Dan kita tahu bagaimana kondisi ketika manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Kondisi yang mencekam tersebut Allah gambarkan, sampai-sampai Allah menggambarkan bahwa manusia itu akan melarikan diri dari orang-orang yang mereka cintai. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi." Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari anaknya. Dia lari, masing-masing ingin berusaha menyelamatkan dirinya. Anda tidak bisa bayangkan itu bagaimana kondisi yang mencekam. Anda tidak bisa bayangkan bagaimana seorang ibu meninggalkan anak. Adakah ibu yang sayang kepada anaknya di dunia dalam kondisi yang terjadi, dalam kondisi musibah, adanya musibah, umpamanya gempa bumi, rumah terbakar, adakah ibu meninggalkan anaknya? Tidak ada, Pak. Tidak mungkin, tidak tega. Kalau bisa mati bersama. Di hari kiamat, ibu lari dari anaknya. Anak lari dari orang tuanya. Semua mengatakan nafsi, nafsi. Urusan diriku, urusan diriku. Maka tidak ada manusia yang kemudian memikirkan dunia. Tidak ada, hilang sudah. Syahwat dunianya hilang. Ya. Sama sekali hilang. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka wa taala anhuma, beliau berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Faqal, kemudian beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, innakum mahsyuruna ila Allah." Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan, dihimpun menuju kepada Allah, hufatan uratan ghurla, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang dan tidak dikhitan. Kemudian thumma qal kama bada'na awwal khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami menciptakan pertama kali, kami kembalikan seperti itu. Itu merupakan janji Allah, atau itu merupakan janji atas kami dan kami pasti melaksanakannya. Yakni Allah Azza wa Jalla menegaskan ketika manusia dibangkitkan, itulah janji Allah kepada mereka. Dan pasti janji Allah pasti diwujudkan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Ala wa inna awwalal khalaiq yuqsa yaumal qiyamah Ibrahim." Dan ketahuilah, makhluk yang pertama kali yuksa, diberi pakaian
adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim. Kalau tadi Nabi kita Muhammad SAW yang pertama kali apa? Yang pertama kali dibangkitkan. Yang pertama kali diberi pakaian Nabi Allah Ibrahim. Ala wa innahu yuja'u birijal min ummati fayu'khad bihim dhatu shimal fa'aqulu ya rabbi ashabi. Kemudian kata Nabi SAW, ketahuilah akan dihadirkan orang-orang laki-laki dari umatku. Kemudian mereka dijauhkan ke kiri, lalu aku katakan ya Allah, itu adalah umatku. Yakni ketika manusia datang ke telaga yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW memiliki al-haud, telaga yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, barang siapa yang minum dari telaga tersebut maka dia tidak akan haus. Di situ Nabi menunggu umatnya, Nabi menunggu sahabat-sahabatnya, Nabi menunggu orang-orang yang beriman kepadanya. Manusia berbondong-bondong menuju telaga Rasulullah SAW. Namun ada orang-orang yang ketika menuju telaga Rasulullah SAW, mereka dihalang-halangi dan dijauhkan dari telaga Rasulullah SAW. Nabi pun berkata, ya Rasul, ya Allah, ashabi, sahabat-sahabatku. Sahabat di sini bukan sahabat yang menemani Nabi, yakni umat yang beriman kepada Rasulullah SAW. Orang-orang yang beriman kepada Nabi. Nabi melihat itu umatku. Ternyata mereka dijauhkan. Fa'aqulu kama qala al-'abdu salih. Kemudian, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak tahu perbuatan yang mereka lakukan setelah engkau tiada. Kenapa mereka dijauhkan dari telagamu? Karena mereka merubah agamamu. Mereka menambah-nambah perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahdatsu. Mereka membuat sesuatu yang baru setelah engkau meninggal. Maka mereka diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi justru menambah ajaran-ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi mendapatkan penjelasan tentang mereka yang diusir tersebut, maka Nabi mengatakan, fa aqulu kama qala al-'abdu salih, maka aku hanya bisa mengatakan sebagaimana perkataan hamba yang saleh, yakni perkataan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kuntu anta ar-raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya dan dulu kata Nabi Allah Isa, dan dulu aku menjadi saksi atas mereka selama aku bersama dengan mereka. Tetapi ketika engkau wafatkan aku, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Jadi setelah aku wafat, maka apa yang dilakukan oleh umatku saya tidak tahu ya Allah. Engkaulah yang mengawasi mereka. Kemudian ditambahkan, ya Muhammad, mereka-mereka yang terusir darimu ini, inna haula lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahum. Mereka ini adalah orang-orang yang murtad semenjak engkau meninggalkan mereka. Itulah orang-orang yang diusir dari telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat-riwayat yang lain, orang-orang yang diusir dari telaga Nabi Muhammad SAW, siapa ya? Di antaranya orang yang murtad. Orang yang menambah-nambah ajaran baru yang tidak diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Pemimpin-pemimpin zalim dan pembantu-pembantu mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang nanti akan dijauhkan dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Maka kunci kita bisa mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad SAW. Kunci kita bisa berjumpa dengan Nabi di akhirat kelak
kunci kita bisa minum dari telaga Nabi Muhammad SAW, satu, ittiba', ikuti sunnah, ikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalankan apa yang beliau perintahkan, jauhi apa yang beliau larang, tinggalkan apa yang tidak dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam urusan-urusan ibadah. Itulah kunci. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Kata Nabi, seluruh umatku akan masuk syurga. Seluruhnya akan masuk syurga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk syurga. Para sahabat terheran-heran. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan masuk syurga ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk syurga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, niscaya dia masuk syurga. Dan siapa yang tidak mau taat kepadaku, maka dia sebetulnya enggan untuk masuk syurga. Ini ikhwani fillah peristiwa, dan inilah yang menjadi dalil. Yang menjadi dalil para ulama yang mengatakan bahwa kehadiran manusia di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebelum mizan, sebelum ditimbang amal-amal manusia dan berada di padang mahsyar. Ini yang menjadi dalil. Karena ada perbedaan para ulama, apakah datangnya manusia ke telaga Nabi itu setelah mizan atau sebelum mizan. Maka hadis ini menunjukkan sebelum mizan, yakni bahkan ketika di padang mahsyar. Kemudian di hari manusia dikumpulkan tersebut, mereka merasakan kesulitan yang dahsyat. Diriwayatkan dari Miqdad bin Aswad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tudna syams yaumal qiyamah minal khalq hatta takuna minhum kabigdari bil. Di hari kiamat nanti, di saat padang mahsyar nanti, matahari didekatkan. Sampai dekatnya itu sejarak 1 mil. Kemudian perawi mengatakan, "Fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil." Demi Allah, saya tidak tahu apa makna mil yang disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mil yang dimaksud adalah jarak yang dikenal, yakni 1 mil? Apakah yang dimaksud jarak, ataukah mil itu adalah alat yang biasa digunakan untuk bercela? Itu juga disebut mil. Saya tidak tahu maksudnya apa. Yang jelas matahari didekatkan sedekat-dekatnya, sehingga dekatnya itu sejarak mil. Kemudian ikhwan fillah, fayakunu nas ala qadri a'malihim fil araq. Maka manusia pun berkeringat, dan keringat mereka membanjiri tubuh mereka. Dan banjirnya keringat yang membanjiri tubuh mereka itu tergantung amal-amal mereka. Faminhum man yakunu ila ka'bai. Ada orang yang tenggelam keringatnya itu sampai di atas mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatai. Ada yang keringatnya sampai kepada rukbanya, lututnya. Dan ada yang keringatnya membanjiri sampai pinggangnya. Dan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ini juga patut menjadi renungan kita. Kita hidup di negara tropis, sepanas-panasnya. Walaupun keringat kita keluar, ada gak orang yang terbanjiri dengan keringatnya? Ada? Gak ada. Sepanas-panasnya itu. Di hari kiamat ada orang terbanjiri dengan keringatnya.
Dan banjirnya keringat yang dia miliki tergantung amalnya. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Wa asyara biyadi ila fi, yakni yang tenggelam itu yang keringatnya sampai ke mulutnya. Wa fi athna'i dzalik, dan di tengah-tengah itulah yakunu unasu fi dhillillah azza wa jalla, di padang mahsyar, di kondisi yang mencekam tersebut, manusia ketakutan, kepanasan, tenggelam dengan keringat mereka. Namun di saat itu ada orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan naungan. Allah memberi naungan sehingga mereka terhindar dari segala macam kesulitan yang dialami oleh manusia yang lain, yang mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah. Inilah yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan beri naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada saat itu. Tidak ada lagi naungan, tidak ada lagi gedung-gedung besar. Yang punya gedung-gedung besar tidak akan bisa, karena semua manusia datang kepada Allah tanpa membawa harta sedikit pun. Hanya ada naungan Allah, naungan yang melindungi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya 7 orang ini. Siapa mereka? Yang pertama, imamun adil, pemimpin di dunia, yang memimpin dunia, yang memimpin masyarakatnya dengan keadilan. Dan tidak ada keadilan kecuali dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Tidak ada yang lebih adil daripada apa yang Allah wahyukan kepada manusia. Pemimpin yang adil, pemimpin yang menjalankan perintah Allah, menerapkan apa yang diridai oleh Allah, dan tidak pilih kasih dalam membuat keputusan. Allah akan beri naungan di hari kiamat. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda. Pemuda itu dikatakan oleh para ulama ya sampai usia 40-an. Ada yang mengatakan 30-an. Itu masih disebut syab. Ya. Kalau 50 itu sudah bukan pemuda. Sebeh, sudah tua. Pemuda-pemuda yang taat kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, dia gunakan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Syabun, kenapa pemuda? Kenapa yang diistimewakan di sini pemuda? Karena pemuda, ikhwani fillah, adalah orang-orang yang pada masanya, masa mereka, itu syahwat begitu kuat. Dorongan kepada dunia begitu kuat. Syahwat kepada perbuatan maksiat begitu kuat. Maka pemuda yang hebat adalah pemuda yang mampu melawan hawa nafsunya. Pemuda yang mampu menundukkan hawa nafsunya, dia mampu mengalahkan, itulah pemuda yang kuat. Dan Allah akan beri keistimewaan mereka di hari kiamat. Kalau orang tua, ikhwani fillah, sudah 45, 50 tahun, 60 tahun, itu secara psikologis, itu sudah kehilangan nafsu terhadap dunia. Kecenderungan jiwanya sudah mulai kepada hal-hal yang bersifat spiritual. Itu secara psikologis sudah seperti itu, wajar. Ya. Maka orang tua ke masjid wajar. Ya. Yang tidak wajar sudah tua tidak ke masjid. Itu nemen itu. Ya. Kenapa? Karena secara psikologis manusia kalau sudah bertambah usianya, itu kondisi batinnya, jiwanya itu sudah semakin cenderung kepada hal-hal yang berbau agama, Pak, akhirat. Tapi kalau pemuda, itu jempol 4. Kalau ada jempol kita jempol 4, itu jempol 4, Pak. Itulah pemuda yang hebat di dalam Quran, di dalam hadis. Ya. Bukan pemuda-pemuda yang pakai apa ini? TDA. Wah,
Itu bukan pemuda hebat, itu dhaif, pemuda lemah. Dia tidak mampu mengalahkan nafsu jiwanya. Pemuda yang ikut-ikutan itu pemuda lemah, tidak punya karakter. Itu yang dibanggakan, Pak. Pemuda yang hebat itu pemuda yang berada di rumah Allah. Pemuda yang melawan hawa nafsunya, dan itulah yang akan mendapatkan reward, balasan, hadiah dari Allah. Allah muliakan mereka di padang mahsyar. InsyaAllah golongan berikutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.